Halo, kita ketemu lagi di kuliah Organizational Business Requirement ya. Kita kali ini akan mencoba mempelajari proses dan proses bisnis. Oke, kita mulai. Jadi seperti yang mungkin sudah saya sampaikan di kuliah di kelas, proses dalam organisasi ini adalah merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat ya, organisasi itu punya goal, punya objektif. Jadi proses apapun yang dilakukan dalam organisasi ini harus mendukung goal, harus mendukung objektif dari organisasi atau perusahaan. Proses ini dapat melibatkan berbagai aspek, ya, pengambilan keputusan, harus ada komunikasi, koordinasi antar bagian, antar orang, antar pelaku, dan tentu saja pelaksanaan tugas, ya, yang jelas, yang terkoordinasi, yang didukung dengan komunikasi yang baik. Nah, elemen proses dalam organisasi ini ada 5. Ya, yang pertama adalah proses itu harus direncanakan, ada perencanaan. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa proses harus ada tujuan, ya, harus ada langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung prosedur, mendukung tujuan, mendukung goal. Proses harus diorganisasikan sedemikian rupa karena proses itu membutuhkan sumber daya, ya, butuh manusia, butuh material, ya, butuh biaya, uang, informasi. Dan harus bisa dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung nomor 1, ya, perencanaan. Setelah perencanaan, setelah diorganisasikan, baru proses tersebut dilaksanakan. Pelaksanaannya ini harus sesuai dengan rencana. Jadi perencanaannya juga harus baik sehingga peorganisasian dan pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak terkait dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk pengawasan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan itu harus ada proses pengawasan, ya, memantau atau mengontrol dan termasuk juga mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai dengan rencana. Nah, mungkin dalam pelaksanaan, dalam perencanaan, mungkin juga dalam pengawasan, ini ada proses-proses yang ternyata kurang baik. Ternyata masih ada proses yang bisa ditingkatkan, bisa dipersingkat, bisa pemakaian sumber dayanya itu lebih hemat misalkan. Maka selanjutnya adalah perbaikan berkelanjutan. Mengidentifikasi area di mana proses bisa dilakukan perbaikan, melakukan penyesuaian, dan tentu saja meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Salah satu cara untuk meningkatkan itu adalah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komputer. Ya, jadi ini ada yang namanya rekayasa proses atau proses reengineering, ya. Proses reengineering adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang ulang proses bisnis secara radikal, ya, mungkin diubah semuanya, mungkin diubah sebagian, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas organisasi. Tadinya surat menyurat menggunakan kertas, sekarang menggunakan teknologi informasi dan komputer, menggunakan email misalkan. Ya. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Michael Hammer, ya, dan James Campy dalam buku mereka yang berjudul Re-engineering the Corporation atau rekayasa ulang korporasi, ya, perusahaan. Nah, elemen dari proses re-engineering adalah mungkin Anda pernah salah satu tujuan dari keilmuan sistem informasi di S1 itu adalah memberi gambaran kepada Anda tugas-tugas profesi analisis sistem. Analis sistem sekali lagi, ya. Jadi tugas Anda adalah menganalisis proses yang ada. Anda harus memahami, Anda harus mengevaluasi proses bisnis saat ini, di mana ada kelemahan, di mana ada area yang perlu perbaikan. Kenapa proses ini misalkan butuh waktu yang lama?
Kenapa kita tidak memanfaatkan teknologi supaya prosesnya bisa lebih singkat sehingga misalkan layanan kepada pelanggan atau customer menjadi lebih memuaskan. Selanjutnya adalah melakukan desain ulang, ya, redesign, membuat desain baru yang lebih efisien dan efektif, tentu saja juga dengan sedapat mungkin sumber daya yang tidak terlalu besar, seringkali dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dan memanfaatkan teknologi baru. Ya, misalkan dari sisi birokrasi ini terlalu panjang. Bagaimana kalau birokrasinya kita potong, ya, tanpa bertentangan dengan aturan. Lalu bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut? Selanjutnya adalah ke nomor 3 untuk melakukan pendekatan pelanggan. Fokus kepada kebutuhan dan kepuasan pelanggan dalam setiap langkah proses. Ini bisnis kita melayani siapa? Ya, itu yang menjadi fokus, itu yang menjadi goal. Pelanggan itu harus puas dengan proses yang ada dalam bisnis. Nah, tadi saya sudah bilang kita memanfaatkan teknologi. Artinya nomor 4 ini integrasi teknologi. Menggunakan teknologi informasi dan otomasi untuk mendukung proses baru dan meningkatkan kecepatan serta akurasi. Ya, mahasiswa kalau dulu mau bayar SPP harus ke bagian keuangan, harus ngantri, harus datang ke kampus. Lah sekarang jauh lebih mudah, bisa dari rumah menggunakan aplikasi e-banking, misalkan menggunakan jasa perbankan, lalu uangnya bisa ditransfer ke rekening universitas. Sudah selesai. Singkat, ya, memudahkan, tidak menyusahkan mahasiswa. Nah, ini juga akan berakibat kepada nomor 5, yaitu perubahan budaya organisasi. Mengolah perubahan yang diperlukan dalam budaya organisasi agar semua anggota dapat beradaptasi dengan proses baru. Pada saat proses baru pemanfaatan teknologi diperkenalkan, diterapkan, ini mungkin tidak semuanya bisa mengikuti dengan cepat. Butuh sosialisasi, butuh latihan, ya, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah setelah semuanya diterapkan, proses engineering harus diukur. Ada pengukuran kinerja, menetapkan indikator kinerja untuk mengevaluasi hasil dari re-engineering dan memastikan bahwa tujuan tercapai. Proses harus bisa diukur. Kalau proses tidak bisa diukur, proses tidak bisa diperbaiki. Ya, contohnya satu proses ini sebelum menggunakan teknologi butuh waktu 3 jam. Dengan menggunakan teknologi butuh waktu 1 jam. Dengan menggunakan teknologi yang lebih baru, ini ternyata bisa lebih singkat lagi. Itu contoh dari pengukuran kinerja. Kenapa kita bisa memanfaatkan, bisa mengintegrasikan teknologi? Ya, mungkin Anda pernah di kuliah literasi digital, ya, atau di awal-awal kuliah, kita itu sudah masuk ke revolusi industri keempat, bahwa teknologi itu sedemikian terintegrasinya dengan kehidupan kita, ya. Ya, paling sederhana adalah rasanya kita tidak bisa hidup tanpa internet, ya, based on the use of cyber physical system. Semuanya serba internet. Ya, kuliah, mungkin kuliahnya bisa tatap muka, mungkin kuliahnya bisa online, menggunakan komunikasi data, menggunakan video conference, yaitu bisa terlaksana jika ada aplikasi yang mendukung dan jalur internet. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Ya, saya cuma mengulang, ya, adalah fase terbaru dalam perkembangan industri yang ditandai oleh integrasi teknologi digital, fisik, ya, dari penggunanya, dan mungkin juga biologi. Konsep ini mulai muncul sekitar tahun 2010, ya, mencakup berbagai inovasi yang mengubah cara produksi dan interaksi dalam sektor industri. Teknologi apa yang populer atau yang memang digunakan dan yang memang menjadi pendukung dalam revolusi industri 4.0?
Oke, kita bahas satu-satu. Artinya teknologi ini juga bisa gunakan dalam proses reengineering. Ya, yang pertama adalah Internet of Things (IoT). Ya, menghubungkan perangkat dan mesin melalui internet, memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time. Ya, contohnya paling sederhana adalah aplikasi Gojek, ya, aplikasi GoFood misalkan. Gojek dan GoFood itu perusahaan, ya, bukan IoT, tapi dia memanfaatkan teknologi IoT untuk menghubungkan antara pelanggan dengan Gojek, lalu memantau Gojek dalam perjalanannya, lalu menghubungkan aplikasi tersebut dengan misalkan dengan restoran, dengan warung di mana pelanggan akan membeli, ya, menghubungkan pembayarannya menggunakan OVO, menggunakan transfer atau mungkin cash. Kalau transfer OVO misalkan atau digital money, yaitu harus berkorelasi dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan, nyambung semuanya dengan memanfaatkan teknologi internet, ya, dan itu dilaksanakan secara real time. Yang kedua adalah kecerdasan buatan (artificial intelligence). Ini adalah penggunaan algoritma dan sistem pembelajaran mesin untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan, dan otomatisasi. Yang paling populer mungkin sekarang adalah mahasiswa sudah biasa menggunakan ChatGPT untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memperluas wawasan dalam kuliahnya, yaitu artificial intelligence. Ya, kita pakai kameranya bisa mengidentifikasi mana mata, mana hidung, mana mulut, ya, bisa dipercantik misalkan, yaitu aplikasinya sudah menggunakan artificial intelligence. Ini juga digunakan di organisasi, digunakan di bidang manufaktur. Yang populer juga digunakan di bidang manufaktur itu adalah robotika dan otomatisasi. Ya, penggunaan robot. Ya, mungkin Anda pernah lihat lah di meskipun belum pernah berkunjung, ya. Lihat di YouTube, pabrik mobil itu full robotik. Ya, lengan-lengan robot memasang bagian-bagian komponen-komponen mobil, mengelasnya, ya. Manusia itu hanya mengawasi, ya, prosesnya dari balik layar komputer. Semuanya dilakukan oleh mesin. Teknologi yang lain yang mendukung revolusi industri 4.0 adalah big data, pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan membuat keputusan yang lebih baik. Ya, data tambah lama tambah besar. Tidak cukup hanya menggunakan database saja. Database sekarang berkembang menjadi big data. Ya, contoh mungkin video yang dikelola oleh YouTube. Anda bisa bayangkan itu YouTube mengelola ratusan juta, mungkin miliaran video. Tapi tetap kita bisa mengaksesnya dengan cepat. Itu membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat besar karena file-filenya juga besar alias big. Teknologi big data itu yang cocok untuk mengelola. Selanjutnya ada manufaktur aditif, ya. Saya yakin Anda sudah mendengar yang disebut sebagai printer 3 dimensi, ya. Hasilnya itu bukan dalam bentuk dicetak ke kertas, tapi benda 3 dimensi. Biasa digunakan untuk membuat model atau prototipe di bidang manufaktur misalkan, sehingga proses menjadi lebih cepat. Dan yang keenam adalah sistem cyber fisik. Contohnya paling populer adalah virtual reality, ya, untuk game, untuk hiburan, untuk simulasi dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk komunikasi dan juga untuk meningkatkan proses produksi. Nah, itu 6 teknologi yang mendukung revolusi industri 4.0 yang bisa digunakan untuk proses reengineering. Proses reengineering, ya, itu akan menjadi bisnis proses reengineering. Bukan hanya prosesnya yang direkayasa ulang, tetapi juga proses bisnisnya. Ini disebut sebagai suatu pendekatan yang sistematis, ya, terukur, ada tahapan-tahapannya
untuk menganalisis dan merancang ulang proses bisnis dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam kinerja, efisiensi, dan efektivitas. Sebuah organisasi ingin menggunakan aplikasi, ingin menggunakan internet, ingin bekerja sama dengan dengan bisnis lain misalkan, memanfaatkan komunikasi data. Ya. BPR fokus pada proses yang mendasar dan seringkali melibatkan perubahan drastis, bukan hanya perbaikan bertahap. Artinya apa? Mungkin akibat dari bisnis proses reengineering ini ternyata butuh perubahan struktur organisasi. Butuh misalkan peningkatan kualitas dari staf dan karyawan. Butuh misalkan sumber daya yang baru atau peningkatan dari sumber daya yang lama, dan seterusnya. Nah, tahapan-tahapan dalam BPR atau Business Process Reengineering, ya kalau kita lihat salah satunya adalah kemampuan analisis kita untuk menemukan proses-proses yang tidak efisien untuk melakukan redesign. Ini adalah tugas dari seorang analis sistem. Pertama, ya harus menganalisis proses yang ada. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan proses engineering, tapi ini scope-nya itu lebih ke bisnis, jadi lebih luas, yaitu mengidentifikasi dan memahami proses yang sedang berjalan, menemukan kelemahan dan inefisiensi. Kelemahan jangan dibiarkan. Kelemahan dibiarkan itu bisa menyebar, nanti membuat bisnis organisasi tidak bisa bersaing ya dengan kompetitornya. Yang kedua adalah desain ulang proses. Mungkin menciptakan proses baru, bukan hanya memperbaiki, yang lebih efisien, seringkali dengan menghapus langkah-langkah yang tidak perlu dan memanfaatkan teknologi modern. Kita misalkan dalam sebuah organisasi sudah menggunakan email dalam surat menyurat. Membagikan email artinya apa? Kita sudah tidak perlu mesin fotokopi lagi. Ya, ini contoh paling sederhana. Surat menyurat sudah secara digital, sudah ada aturannya, sudah disosialisasikan kepada pengguna. Mungkin juga sosialisasikan kepada pelanggan, mengutamakan kebutuhan dan harapan pelanggan dalam desain proses untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan. Pelanggan sekarang lebih suka e-money misalkan atau digital money, ya menggunakan transaksi menggunakan QRIS misalkan, contoh saja yang paling umum. Lah, bisnisnya harus bisa menyesuaikan diri, ya. Nanti kalau bisnisnya itu ternyata tidak bisa menangani QRIS, contoh saja ya pembayaran menggunakan transfer via e-banking, misalnya, itu akan ditinggalkan oleh pelanggan. Bisnis akan rugi. QRIS menggunakan scan, menggunakan smartphone, ya menggunakan komunikasi data dengan perbankan, langsung transfer ke rekening pemilik bisnis. Itu adalah pemanfaatan teknologi, mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pelaksanaan proses. Kita transfer QRIS-nya langsung misalkan dari mesin kasir, dananya sudah diterima, keluar kwitansi atau bond, ya. Ini akan sangat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Itu contoh paling umum, ya. Yang 5 adalah keterlibatan tim. Yang namanya bisnis proses engineering tidak mungkin dilaksanakan oleh perorangan, tidak mungkin dilaksanakan oleh top level manajemen, tapi melibatkan ya mulai dari bottom level manajemen, middle level manajemen, top level manajemen, seluruh perusahaan, tim. Melibatkan karyawan di semua tingkat dalam proses perubahan untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Jangan sampai perubahan, misalkan pemanfaatan teknologi ini, malah ditolak sama karyawan, ditolak sama bagian-bagian tertentu dalam manajemen.
Dan yang terakhir, sama seperti yang sebelumnya, harus bisa diukur, harus bisa dievaluasi. Ya, perusahaan menetapkan indikator kinerja, ya, target, ya, untuk menilai keberhasilan perubahan dan menyesuaikan melakukan penyesuaian yang mungkin diperlukan. Mungkin BPR ini tidak bisa langsung dirasakan, mungkin butuh waktu, mungkin butuh sosialisasi, ya, mungkin butuh perubahan dari aturan-aturan yang ada di organisasi untuk mendukung bisnis proses re-engineering. Manfaatnya adalah tentu saja peningkatan efisiensi, pengurangan biaya dan waktu untuk menyelesaikan proses. Artinya apa? Biaya lebih murah, sumber daya juga lebih sedikit. Ini sangat menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat. Kualitas yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Dan ini yang ketiga adalah berkaitan dengan kompetitor, ya. Responsif terhadap perubahan. Bisnis yang terlambat untuk berubah ini biasanya bakalan kalah. Ini biasanya bakal mendapat kesulitan. Tujuannya meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Bayangkan sebuah perguruan tinggi sedang melaksanakan kuliah, ya, seperti contoh beberapa tahun yang lalu, COVID, pandemik, ya, pemerintah melarang kuliah. Kalau si perguruan tingginya tidak siap melakukan rekayasa proses ulang dari perkuliahannya, tadinya misalkan offline menjadi online, tentu saja dengan dukungan infrastruktur teknologi yang lengkap, ya kacau nanti, ya, perkuliahan bisa berhenti, ya, mahasiswa dirugikan, perguruan tinggi dirugikan, akhirnya perguruan tingginya tidak bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Sehingga dari sisi, ya, contoh saja barusan, ya, perguruan tinggi ini akan menjadi semakin kompetitif. Kelangsungan perguruan tinggi tersebut, bisnis tersebut akan semakin terjamin, ya, mengantisipasi perubahan pasar atau juga kebutuhan pelanggan. Oke, itu materi untuk kuliah kita hari ini. Saya harap Anda punya pemahaman yang lebih baik mengenai proses, bisnis proses, dan rekayasa ulang dari bisnis proses. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe untuk yang belum. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Yuk.